Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, Arfan. Ima, are you okay? Ratna Okay. Dewi, Wahyu, how are you? Danisa, Karnia, Melissa and who? Danny, right? Okay. And then Sri Rahayu, who is beside you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, before we are going to learn about English, kita baca basmalah bersama dulu ya. Ya, Bu. Okay, with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, there are kurang lebih berapa nih? 15 students person right here, and then hari ini orang ya yang hadir. Tadi disebutkan ada Ratna Dewi, Ima, Sri Rahayu and friend, Melissa, Danisa, Wahyu, Karnia, kemudian tadi Denny juga ya, tadi Denny ada. Iya. Pokoknya pay attention please ya, perhatikan. We are going to talk about label. You know label? Have you ever heard about label? Pernah dengar tentang label? Pernah. Label. This is some things, ya, some good about ada makanan, minuman, food, drinks, and also medicine, obat-obatan. Kenapa kita harus mengetahui tentang label, ya, label dari setiap barang atau benda? Karena kita harus mengetahui the function, fungsi dari setiap benda itu. Kemudian kita juga dengan mengetahui label dari setiap thing, setiap benda, maka kita akan tahu how to use, bagaimana menggunakannya, how to store, bagaimana juga untuk menyimpannya, ya. And we will know about the ingredient, nutrisi efeknya, bahan-bahannya, isi di dalamnya, itu harus kita ketahui sehingga ketika kita mengonsumsi sesuatu, baik itu food, drink, or medicine, ya, makanan, minuman ataupun obat-obatan, akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa label is, perhatikan, label adalah the information about goods di sini benda ya, tentang barang-barang atau benda-benda, informasi tentang good atau barang-barang, sehingga in order to, supaya kita mengetahui how to use, bagaimana menggunakannya, how to store, bagaimana menyimpannya sesuai dengan aturan yang ada dalam label masing-masing benda. Ya, and then dalam label itu, ya, dalam setiap label, setiap benda yang harus diperhatikan about detail information. Kata kuncinya detail information, informasi secara rinci atau informasi secara detail. Karena dengan mengetahui informasi secara rinci itu, kita akan tahu apa yang kita butuhkan itu sesuai tidak dengan apa yang kita beli, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan. For example, this is
Trix Kimchi. Nah, ini name of produknya, nama dari produknya, nama dari barangnya. Kemudian ada bake crisp, bake dibakar, crisp rasanya kriuk-kriuk karena dibakar gitu ya. Kemudian di sininya ada nutrisi fact. Kalau kamu misalnya memegang some goods, beberapa benda atau salah satu benda, pasti atau di jajanan lah ya, jajanan di permen aja yang paling kecil pasti ada nutrition facts-nya. Jadi dalam satu benda itu pasti ada satu name product, nama produknya, ini name product. Kemudian yang kedua ada nutrition fact-nya. Ya, nutrition fact itu isi kandungan yang ada dalam bahan makanan ini. For example, this is a food, gitu ya. Ini makanan atau kita bilang cemilan, snack. Nah, di sini ada isi kandungan gitu ya, isi kandungan yang ada. Takaran saji, for example, takaran saji satu bungkus itu atau per pak ada 8 gram dan sebagainya. Kemudian contain sweet, nah ini juga berisi tentang isi berarti ini ada rasa gulanya. Kemudian expired date, nah ini yang paling penting, harus diperhatikan setiap kamu menggunakan sesuatu ya, labelnya harus diperhatikan. Yang paling penting expirednya, expiration date-nya. Awas kalau dia menjadi noun berarti expiration. Kalau dia menjadi kata benda berarti expired, kadaluarsanya, masa kadaluarsanya. Harus diperhatikan karena jangan sampai kita mengkonsumsi barang karena ketidaktahuan kita about label sehingga kita menggunakan yang sudah kadaluarsa. Nanti itu akan mengakibatkan tubuh kita tidak sehat, apalagi obat-obatan. You should be careful ya when you buy the medicine in the store. Apalagi di warung-warung kecil ya, harus hati-hati. Perhatikan the expire-nya atau the expiration date. Biasanya sekarang nih Kementerian Kesehatan selalu bekerja sama dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. So, dalam setiap makanan atau minuman atau obat biasanya ada anjuran to throw the rubbish into the place-nya ya. Throw, membuang sampah pada tempatnya. For example, dalam air mineral dengan merek Aqua ini. Don't forget, jangan membeli air mineral dengan menyebutkan merek Aqua ini. Beli Aqua yang disebutkan fit. Ya, jangan ya. Banyak kan begitu ya. Tapi kamu bilangnya beli air mineral. Jadi yang disediakan di warung itu apa? Jangan beli Aqua tapi dikasih Tirta, dikasih Fit, dikasih Levios, diambil juga kamu belinya Aqua. Ya, be smart ya, harus lebih pintar. Nah, di sini biasanya suka ada nih, ini walaupun kecil, ini salah satu bentuk pemerintah, ada gambar orang seolah-olah orang lagi membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam pelabelan sekarang ya, karena anjuran dari pemerintah melalui kebijakan di Kementerian Kesehatan bahwa every food, every drinks, every medicine harus harus tetap menyehatkan lingkungan. Because lingkungan yang sehat akan melahirkan kehidupan juga yang sehat. Nah, kembali lagi ke ke label. Jadi dalam label itu, dalam pelabelan sebuah produk itu tadi ada berisi tentang satu name produknya ya, nama produknya apa, kemudian ada nutrition fact-nya. Kalau di sini air mineral nggak terlalu ini ya, paling di sini air mineral pegunungan, murninya air mineral. Nah, itu mungkin nutrition fact-nya seolah-olah dia berbahan dasar dari air mineral pegunungan. Kemudian
termasuk konten teh ini nih air ini berapa mililiter nih ya, itu konten isi dari kemasan tersebut. Kemudian how to use, bagaimana cara menggunakannya, atau cara kalau makanan berarti how to consume ya, bagaimana cara mengkonsumsinya, berarti kan buka dulu, kalau ada kotorannya dibersihkan dulu di samping-sampingnya, baru buka, baru diminum misalnya. Kalau ini berarti sama juga ya, kalau ini juga berarti how to consume gitu ya, bagaimana cara mengkonsumsinya. Kalau obat berarti juga bagaimana cara menggunakannya, cara meminumnya. Di sini tidak ada contoh obat, tapi biasanya dalam materi label itu sering juga dikaitkan dengan obat, karena obat di sana how to use-nya berfungsi, bagaimana cara menggunakannya itu berfungsi harus berapa jam sekali minum obat tersebut, baik itu tablet ya atau infus. Itu harus berapa sehari, itu berapa kali, itu berarti masuk dalam kategori how to use. Kemudian how to store, isi yang ketiga dalam label itu bagaimana cara store, di sini menyimpan, bukan menjual ya. Store di sini menyimpan, atau how to save boleh, tapi biasanya yang digunakan adalah how to store. Bagaimana cara menyimpan jika kamu minum air mineral seperti ini and then tidak habis dalam one time gitu ya, tidak habis dalam waktu, maka kamu harus menyimpannya dalam keadaan tertutup ya, jangan dibiarkan terbuka kalau tidak habis dalam sekali. Kemudian bagaimana kalau snack yang crispy begini, how to store-nya, bagaimana cara menyimpannya supaya ketika when you eat again, ketika kamu memakannya in later time, di waktu yang akan datang, rasanya tetap enak. Berarti harus tetap ditutup rapat ya. Kamu boleh melipatnya. Kadang ada nggak yang suka menyimpannya dilipat, ditutup lagi begini, dilipat terus dibungkus, diikat pakai karet. Ada yang seperti itu? Pernah melakukan seperti itu, Arno? Atau tidak sama sekali? Tidak, belum. Jadi langsung kalau tidak habis apakah langsung dibuang atau disimpan ya. Tapi kalau if you have a refrigerator, jika kamu punya, Ima, are you shy? Jangan malu ya. Tapi remember ya, bahwa English or other language, foreign language, basically bahwa bahasa asing itu should be practiced, harus dipraktekkan ya. Wahyu, are you sleepy? Wahyu, are you okay? Jangan-jangan tidur nih Wahyu. Ya, should be practiced, harus dipraktekkan. However, the method ya, bagaimanapun metodenya, apakah kamu mau ngomong depan cermin atau practice with friends ya. Kembali lagi ke bahasan kita. Tentang apa bahasan kita teh Ima tadi? Oke, good, label. Yang lain ya, masih menyimak ya. We are going to discuss about label. Kita masih sedang berdiskusi tentang label. Tadi belum kita simpulkan ya. Jadi setiap barang, things, everything. Hai. Setiap barang itu pasti memiliki label. Ada namanya, dalam label itu ada nama, ada isi. Ya, isi termasuk dalam nutrition fact-nya. Isinya berapa mil, kandungannya apa, ada ingredient. Pernah baca ada ingredient. Ingredient itu bahan-bahan atau komposisi. Kalau ini superstar ya, ingredient bahan-bahan. Bahan-bahannya di sana apa? Kalau di sini posisinya di sini nih. Bahan-bahannya apa saja, kandungan yang terdapat dalam makanan. Terus tadi how to use, bagaimana menggunakannya, bagaimana cara memakannya, apakah harus dimakan secara instan or have to cook dulu ya, atau harus dimasak dulu, kan itu termasuk how to use. Direction how to use, petunjuk untuk bagaimana menggunakannya, and how to store, dan bagaimana cara untuk menyimpannya. Nah,
kesimpulannya pada our meeting kali ini, pertemuan kita kali ini, yaitu label is information, ya, informasi tentang sebuah benda, even apakah itu food, drinks, or medicine, yang detail atau rinci. Maka dalam label itu kata kuncinya detail information about the goods. Goods di sana, selain good itu berarti kata baik sebagai kata sifat, tapi good juga bisa diartikan barang atau benda. Berarti kata kuncinya adalah detail information. Informasi secara detail tentang sebuah benda. Apakah benda itu berupa food, makanan, or drinks, minuman, medicine, obat-obatan, or once again yaitu cosmetic. Nah, you are teenager, kalian remaja pasti sudah coba-coba menggunakan kosmetik, ya. However, apalagi mungkin the girls, ya, apakah pakai pencuci muka? Karena itu juga harus hati-hati, ya. Be careful karena itu langsung berhubungan dengan our body. You use the lotion, you use the powder, ya, itu harus dibaca. Di dalamnya pasti ada expiration date-nya, ya, pasti ada tanggal kadaluarsanya. Harus dipilih, jangan sampai barang yang sudah kadaluarsa tetap digunakan atau dikonsumsi. Oke, any questions? Ada pertanyaan about label? Tapi paham ya Yu, ya, Wahyu, bahwa pelabelan, label itu apa sih? Label itu, yuk, adalah informasi secara detail tentang sebuah produk. Itu simple. Produk. Ya, produk itu bisa berupa food, makanan, drinks, minuman, medicine, obat-obatan, atau kosmetik. Metik. Sabun dan sebagainya itu masuk ke kosmetik. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ima, are you happy today? Kalau tidak ada pertanyaan, that's all the material for today. Thank you for your attention. Let's say hamdalah together to close our meeting today. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wish you all the best. Selalu happy, ya, sehat, jaga kesehatan dengan 3M. Sering mencuci tangan, selalu memakai masker, and apalagi satu lagi, menjaga jarak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.